Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh datang bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan, sebab Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Kita bersyukur karena Tuhan setia. Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh kerinduan, seperti rusa yang rindu akan sungai yang terus mengalir menyegarkan hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memuji, menyembah-Mu, bersyukur kepadamu sebab Engkau layak dipuji disembah. Sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Sebab itu kami memuji-Mu. Sebab itu kami menyembah-Mu. Kami meninggikan, mengagungkan nama-Mu pagi hari. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur bagimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
hatiku rindu menyapa. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Hatiku rindu menyapamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan, haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan pasrah, hatiku rindu menyapamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Amin. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya bagiku. Oh, haleluya. Haleluya. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Suatu kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan.
sembahkan, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami sembah, kami sembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan selamanya. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau penolong yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib.
Kami agungkan Engkau. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Glory. Terpuji namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada Allah yang seperti, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya Engkau penolong yang setia. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Punya Allah yang seperti-Mu. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau satu-satunya penolong bagi kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Sebab kami berharap hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu, dan kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan pengasihan-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab Engkau penolong yang setia bagi kami. Haleluya, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Saya katakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan Abang. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau penolong yang setia bagi kami Tuhan. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Ya,
tak pernah ada mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang kami percaya, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong yang setia. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami terus percaya kepadamu, berharap kepadamu, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur kami ada di dalam Engkau. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Sebab untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyo. Selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur kita semua bangun dalam kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk boleh sharing firman, berbagi hidup ini. Firman pagi ini kita ambil di Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Dan saya bacakan. Dengan judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita.
demikian dan bersukacitalah dengan aku. Di Filipi 2 ini saya baca berulang-ulang sehingga ada dua hal yang saya dapat. Waktu dulu sebelum saya memahami lebih dalam lagi tentang keselamatan, teman-teman yang orang Kristen selalu berkata bahwa cuma orang Kristen lah yang masuk surga. Tetapi setelah saya mengerti, pada saat saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penguasa hidup dalam hidup saya baru mengerti bahwa pada saat keselamatan yang saya terima secara cuma-cuma dengan kasih anugerah dari Kristus yang telah menebus semua dosa dan kesalahan saya baru mengerti di Filipi ini bahwa pada saat keselamatan saya terima, ada dua hal yang saya dapat. Bahwa keselamatan itu harus saya kerjakan. Bukan pada saat saya sudah menerima keselamatan itu, ya saya bebas melakukan apapun. Tetapi hal yang lebih penting di sini, yang ditekankan di ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Saya lihat taat di sini adalah suatu kata perintah yang mau tidak mau, suka tidak suka harus saya lakukan. Karena itu adalah perintah dari firman Tuhan. Dan di sini dikatakan keselamatan itu harus saya lakukan dengan berani dan tidak gentar. Di situ Paulus bilang, walaupun dia tidak ada, keselamatan itu terlebih harus kita lakukan. Surat ini ditulis Paulus untuk jemaat di Filipi. Nah, ada dua hal yang saya dapat di sini, bahwa keselamatan itu harus saya lakukan dengan kerelaan hati. Di ayat 14 dikatakan keselamatan itu harus saya lakukan dengan segala sesuatu dengan kerelaan yang tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Itu hal pertama. Hal kedua, harus di ayat 15 itu harus menjalani hidup yang benar, menjadikan saya seperti bintang yang bercahaya, sehingga hidup saya bisa menjadi teladan, bisa menjadi tuntunan bagi orang yang ada di sekeliling saya yang belum mengenal Kristus. Berarti status saya yang hidup sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, saya harus menunjukkan hidup saya dengan hidup yang memuliakan Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Dan bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling saya, terutama ring 1, keluarga, istri, anak, dan orang yang ada di sekeliling saya. Dengan demikian menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan setiap hari menunjukkan bahwa saya telah mengerjakan keselamatan itu sendiri. Jadi dua hal itu yang saya dapat pagi ini. Yang pertama, melakukan keselamatan itu dengan kerelaan, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Yang kedua, saya harus melakukan keselamatan itu dengan melakukan firman Tuhan setiap hari. Pada saat saya melakukan, orang sekeliling saya akan melihat bahwa ada Kristus dalam hidup saya. Saya rasa dua hal itu yang saya dapat sharekan pagi ini. Mungkin Pak Heri sama teman-teman mendapatkan yang lain, mungkin bisa di-sharekan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung. Oke, Bapak Ibu yang lain, karena kita masih punya banyak waktu, boleh Bapak Ibu sampaikan apa yang mungkin Bapak Ibu dapat dari ayat-ayat ini.
Karena tentu seperti apa yang Pak Boyong sampaikan, ada dua hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu taat mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Artinya begini Bapak Ibu, keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib itu sudah sempurna. Tidak perlu kita tambahkan sesuatu pun supaya kita selamat. Kita percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Nah, itu membuat kita menerima anugerah hidup kekal. Ya, itu sempurna. Tetapi tentu yang Paulus maksudkan adalah keselamatan yang sudah kita terima itu jangan sampai kita sia-siakan. Ada begitu banyak perumpamaan yang Yesus pernah katakan. Jangan sampai hidup kita ini menjadi seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, atau seperti babi yang kembali kepada kubangannya, atau seperti hamba yang menerima 1 talenta dan hanya menguburkannya. Nah, tentu ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita, dan secara khusus pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, jangan sampai akhirnya kita memiliki paradigma yang salah. Makanya kenapa, makanya kenapa Bapak Ibu seringkali justru orang Kristen dicemooh oleh orang-orang lain, ya karena cara hidup orang Kristen itu sendiri. Karena berpikir, oh yang penting aku sudah percaya Yesus, terus hidupnya suka-suka, sehingga hidupnya bahkan lebih nggak benar dari orang dunia. Nah, tapi hari ini kita diingatkan, iya memang kita sudah diselamatkan, tapi sekali lagi ingat, Efesus pasal 2 ayat 8, 9, jangan lupa ayat yang ke-10. Kita sudah diselamatkan, tetapi di dalam keselamatan itu kita harus melakukan firman Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan dan lakukannya dengan apa? Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Siapa yang selama ini bersungut-sungut kalau ingin melakukan firman Tuhan? Aduh, susah banget ya jadi orang Kristen ya. Aduh, kenapa harus kayak gini jadi orang Kristen ya? Atau berbantah-bantahan. Begitu dinasehati firman Tuhan, dibantah firman Tuhan. Tetap saja mengandalkan dagingnya sendiri. Nah, itu yang dimaksud yang pertama, apa yang Pak Boyong sampaikan tadi. Jangan melakukannya dengan berbantah-bantah atau bersungut-sungut, tetapi justru kita harus hidup sesuai firman. Poin yang kedua Pak Boyong tadi sampaikan. Supaya apa? Supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Tapi kita justru menjadi bintang di dunia. Nah, kata ayat ini kan bintangnya di dunia, bukan bintang bukan di langit. Artinya kita ini di dunia masih, tapi biarlah hidup kita ini bersinar. Bukankah Yesus pernah berkata bahwa kitalah terang dunia? Biarlah sungguh-sungguh karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita, karena kita taat melakukan firman Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita itu dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Seperti Pak Boyong tadi katakan, mulailah dari ring satu kita. Kalau bahasa di CNN, starting from your home. Apakah istri melihat suaminya bersinar dalam kemuliaan Kristus? Sebaliknya, suami apakah melihat istrinya bersinar dalam kemuliaan Kristus? Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, terus ke kanan kiri tetangga kita, saudara bersaudara, di dalam komsel, di dalam komunitas gereja kita. Nah, apakah hidup kita bersinar? Oke, Bapak Ibu, boleh silakan yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini, dari dua hal yang Pak Boyong tadi sudah sampaikan. Kok Simon, siapa yang mau tambahkan? Pak Ramli, apakah ada? Ada Johan.
Ya, pagi semuanya. Saya dapat dari firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita sebagai anak Tuhan bahwa kita sudah diperintahkan yang pertama itu untuk taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua saya dapat itu takut, takutlah karena firman Tuhan bilang di dalam Amsal 4 ayat 7 itu takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, kita marilah bersama-sama mengkoreksi hidup kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan dalam hidup kita, meskipun kita setiap kali beribadah, setiap kali kita komsel, apapun yang kita adakan, kita itu sudah taat. Tapi ada satu mungkin di dalam hidup kita apa yang menjadi kekurangan kita. Kalau saya sendiri, saya mengalami problem emosi ya. Nah, kalau problem emosi itu termasuk juga kejahatan ya. Firman Tuhan ingatkan takut dan jauhilah kejahatan. Nah, saya berusaha belajar untuk menjadi sabar karena itulah perintah dari firman Tuhan bahwa kalau kita tidak belajar dari kekurangan kita untuk kita berubah, itu sama dengan tidak taat dan kita tidak mau menjauhi kejahatan ya. Kalau hidup kita selalu kita mungkin marah-marah itu kita pasti dilihat orang, dinilai orang bahwa orang Kristen itu seperti apa, tidak mencerminkan gambar daripada Kristus. Nah, itulah yang saya masih mau belajar berubah dari hari ke hari ya. Karena memang kami di dalam usaha makanan begitu banyak karyawan yang begitu banyak sifat orang yang tidak sesuai kadang-kadang dengan kemauan kita. Nah, disitulah Tuhan tempatkan kami untuk belajar, untuk menjauhi kejahatan dari itu semua. Nah, itulah yang saya dapat pagi hari ini, Her. Dan berkati. Oke, terima kasih untuk Japing. Oke, Bapak Ibu yang lain boleh sampaikan sesuatu apa yang didapat dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan ingatkan bagi Bapak Ibu? Apa yang Tuhan mau Bapak Ibu kerjakan hari-hari ini di dalam hidup Bapak Ibu untuk mengerjakan keselamatan itu. Kalau seperti Ibu Simon tadi katakan, sebuah proses terus-menerus belajar bagaimana menghadapi karyawan yang tidak sedikit dengan berbagai macam tingkah laku dan polanya, nah yang terkadang bisa membuat kita harus menguasai diri. Walaupun berkali-kali saya juga selalu ingatkan, beda antara marah dan menegur, walaupun tentu memang terkadang orang-orang di sekeliling kita, asal nada suara kita agak tinggi, agak keras, itu dianggap marah. Padahal kan belum tentu kita marah, Bapak Ibu. Sekali lagi berkali-kali saya katakan marah itu kalau itu menyinggung ego kita, kita tersinggung, sehingga kita marah dan berfokus pada diri kita. Tapi kalau kita menegur orang karena dia salah, karena dia harus diarahkan lebih benar lagi, sehingga kita menegur dengan teguran lembut, dia nggak mempan, dengan teguran menengah, masih belum sadar, kita bisa menegur dengan keras. Nah, tapi memang terkadang orang-orang di sekeliling kita menganggap itu sebuah kemarahan. Nah, tapi ya nggak apa-apa, ini sebuah proses. Kita lebih belajar untuk menguasai diri, kita ngomongnya seperti di Kempria itu ada sebuah nilai, ada judul sesi katakan lembut dan tegas. Nah, banyak pria harus belajar, bahkan bukan cuma pria, setiap kita. Karena kan pria itu digambarkan memang makhluk yang kasar, bukan makhluk yang lembut. Tapi ya belajar. Dulu saya kasar kalau ngomong kepada anak, tapi keputusannya malah nggak tegas. Nah, padahal lebih baik kita ngomongnya lembut, nggak usah teriak-teriak sih sebenarnya, tapi keputusannya tegas. Oke ya, saya kasih peringatan sekali lagi. Kalau memang kamu nggak mau berubah, ya sudah kamu berhenti. Itu contoh kan, kita nggak perlu marah-marah, kita nggak perlu teriak-teriak.
Nah, tapi masalahnya ada begitu banyak orang dimulai rumah, baik suami, istri, apalagi khususnya orang tua ke anak. Suaranya kenceng, tapi keputusannya nggak pernah tegas. Hanya sebuah ancaman-ancaman, kemarahan, tapi nggak pernah dilakukan. Sehingga justru membuat anak-anak juga nggak ngerti mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, jadi seperti itu sih. Nah, tentu ada banyak hal. Ada banyak sisi lain lagi yang tentu Bapak Ibu terus kerjakan dalam hidup Bapak Ibu ini dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan dalam mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Oke, silakan yang lain mungkin. Apa yang Bapak Ibu diingatkan Tuhan untuk Bapak Ibu kerjakan hari-hari ini? Ibu Caca mau sampaikan sesuatu? Karena di daerah Jawa ini rasanya jam 5 sudah terang, saya pikir sudah cepat sekali selesai. Rupanya masih jam 5:30. Karena memang ternyata cuaca sangat mempengaruhi. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, jadi 2 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Bersyukur karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan itu dengan sempurna, tapi bukan berarti terus kita tidak taat pada firman. Tapi kita harus taat, kata Ibu Simon tadi katakan. Dengan takut dan gentar, tidak berbantah-bantahan, tidak bersungut-sungut, tapi kita melakukan dengan taat. Supaya apa? Supaya hidup kita bersinar. Oke, saya serahkan kepada Bapak Johnny Samuel. John? Ya, Ma. Ya, mari kita masukkan doa kita lagi hari ini. Silakan Bu Cecia. Ya. Mari kita bersati dalam doa kita. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh datang padamu, menyembah Tuhan di dalam kebenaran, roh dan kebenaran. Kami bersyukur untuk setiap kami, Tuhan panggil kami untuk bangun dan bersama-sama berkumpul. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menyadarkan kami kembali untuk hal yang terkecil yang kami dengan menggampangkan kami mampu, kami bisa, tapi kami tidak lakukan. Tuhan, Roh-Mu yang kudus tuntun kami untuk kami mengerti taat, berjalan di dalam semua firman Tuhan sampaikan. Di dalam kelemah lembutan yang Tuhan ajarkan kami, supaya kami mampu berbuah-buah kebenaran di dalam hidup kami. Supaya kami mampu bersinar untuk kepada setiap orang yang melihat kami. Yang bukan kami buat-buat, tapi apa yang dari dalam diri kami. Karena kami mau seturut kehendak Engkau Tuhan. Tuhan, tolonglah terus kami melewati satu hari kami dari pagi hingga malam. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Sungguh Tuhan, kedagingan kami yang seringkali kami ingin tergoda. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu tanpa kekuatan dan kuat kuasa Engkau bagi hidup kami. Kami sangat percaya akan kuat kuasa Engkau. Kami sangat percaya akan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami nggak mampu, Tuhan Kau yang mampukan kami untuk melewati satu hari demi satu hari. Untuk semua sifat-sifat kami yang buruk, sifat-sifat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga satu hari lagi, kami mampu Tuhan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama terus mendoakan saudara kami, Pak Siregar dan Ibu Merianti dan perjalanan tugas mereka, dimanapun mereka berada. Mereka juga ingin melayani Tuhan lewat pekerjaan mereka.
terus pakai hidup mereka di masa-masa seperti ini Tuhan. Mereka mampu berbakti, melakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami hamba juga sangat mengasihi teman-teman yang di sini. Berkati setiap teman-teman yang ada di Koramdio ini ya Tuhan. Untuk Pak Heri, Bu Simon dan Bapak, dan juga Ko Buyung, Ko Johan, Elizabeth, Ama Alien, Pak Ungko, Lucy dan Denny, Bu Junior, Ko Daniel, Ibu Yeni, Ko Johan, Ibu Ros, Leili dan Bu Yani, dan juga Nancy, Ko Joni, Lita dan Andre, Ko Hai dan Ko Hengki, dan juga teman baru Willy. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan pagi hari ini sampai sore Engkau memberkati hidup kami dan perjalanan dalam segala pekerjaan kami, dalam kami berumah tangga, dalam kami menghadapi anak-anak kami, dalam kami menghadapi pelanggan kami, dalam kami menghadapi supplier kami, dalam kami menghadapi setiap orang yang kami tidak kenal. Ketika kami ketemu orang-orang yang kami perlu tolong, Engkau yang gerakkan hati kami. Ketika kami ingin marah, Engkau yang menolong kami juga. Ketika kami harus pergi kemana hari ini, yang Tuhan tuntun kami juga Engkau tolong, yang beri hikmat oleh Roh-Mu yang kudus. Seluruh hidup kami Tuhan, untuk Engkau saja. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam kendali Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa ini keluar daripada krisis kondisi yang kurang bagus. Kami percaya Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami hanya terus menaikkan doa kami. Doa kami akan menolong bangsa ini. Kami percaya dengan doa kami Tuhan akan mendengar, memberikan hikmat yang besar kepada setiap pemimpin-pemimpin kami untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Puji nama Tuhan. Puji nama Engkau yang besar. Puji akan Engkau yang akan terus berperkara kepada setiap anak-anak Tuhan yang akan menolong setiap kami. Puji nama Engkau ya Tuhan. Karena Engkau menjadi Allah dan pelindung setiap kami. Pujilah nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Buyung tutup dalam doa, Ko Buyung. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur bangun dalam kondisi tubuh yang sehat. Tuhan, lewat kebenaran firman pagi ini yang terus mengingatkan setiap kami untuk boleh taat jalani hidup ini dengan berpegang kepada firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang di sekeliling kami boleh melihat ada cahaya Kristus dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau tolong setiap kami mulai pagi ini Tuhan sampai selama-lamanya untuk boleh taat kepada firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Jika sebentar kami memulai aktivitas kami, Roh Kudus Engkau ingatkan setiap kami pada saat kami mulai mau marah, mulai tidak kuat Tuhan, Engkaulah yang mampu menguatkan kami, memberikan kami satu kekuatan
kasih tanpa syarat terhadap orang yang ada di sekeliling kami, sehingga kami mampu Tuhan melakukan firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.